akan membahas materi tata nama senyawa anorganik. Nah, sebelum kita ke tata nama senyawa anorganik, maka kita harus ingat terlebih dahulu bahwa senyawa itu ada yang berupa senyawa ion dan ada juga yang berupa senyawa kovalen. Keduanya ini berbeda ya dari segi penyusunnya dan juga dari segi ikatannya. Kita ingat kembali dulu mengenai senyawa ion. Jadi senyawa ion itu adalah senyawa yang terdiri dari unsur logam dan non logam. Masih ingat ya? Nah, logam ini boleh juga disebut sebagai ion positif ya, karena logam itu bersifat elektropositif. Sementara non-logam itu merupakan ion negatif. Nah, ion positif ini disebut dengan kation. Sementara ion negatif ini disebut dengan anion. Contohnya ketika saya punya NaCl ya. Na ini merupakan logam ya, logam natrium, kemudian Cl ini merupakan non logam. Nah, NaCl ini terdiri dari Na plus dan Cl minus. Gitu ya. Nah, Na plusnya ini merupakan ion positif sehingga Na plus ini merupakan kationnya, kemudian Cl minus ini adalah anion. Kemudian apa bedanya dengan senyawa kovalen? Jadi kalau senyawa kovalen itu senyawa yang terbentuk dari non-logam dan non-logam. Jadi beda ya. Non-logam dan non-logam. Contohnya apa nih? Contohnya adalah CO2. Jadi C itu adalah non-logam, O itu juga non-logam. Nah, nanti ketika kita akan memberi nama suatu senyawa, kita harus tahu dulu apakah dia termasuk senyawa ion, apakah dia termasuk senyawa kovalen. Cara membedakannya, kalau senyawa ion itu berarti terdiri dari logam dan non-logam, sementara senyawa kovalen itu terdiri dari non-logam dan non-logam. Oke, kita ke aturan pemberian tata nama untuk senyawa anorganik. Tadi di depan kita sudah belajar ada senyawa ion dan juga ada senyawa kovalen. Nah, untuk senyawa ion yang tadi terdiri dari logam dan non-logam, itu cara memberi namanya adalah kation dituliskan terlebih dahulu, baru diikuti dengan anion. Ya, jadi kation itu ion positif dituliskan terlebih dahulu diikuti dengan anion. Yang namanya anion itu pasti berakhiran ida. Oke, kemudian aturan yang kedua untuk senyawa ion adalah tidak diberi awalan. Awalan di sini menandakan jumlah atom. Jadi misalkan saya punya NaCl, ini kan terdiri dari logam Na dan non-logam Cl-nya. Nah, ini adalah terdiri dari Na plus dan Cl min. Na plus ini namanya adalah ion natrium ya, ion natrium, dan Cl min adalah namanya ion klorida. Kan klor ditambah dengan ida menjadi klorida. Nah, sehingga NaCl ini namanya adalah natrium klorida. Tidak diberi awalan jumlah atom ya. Jadi ingat kalau senyawa ion itu kation diikuti anion dan tidak diberi awalan. Kemudian bagaimana dengan senyawa kovalen? Senyawa kovalen berbeda cara penulisannya. Aturan yang pertama untuk senyawa kovalen, unsur pertama itu diikuti dengan unsur kedua, tentunya unsur kedua diberi akhiran ida. Kemudian kalau senyawa kovalen itu diawali dengan jumlah atomnya. Mono itu untuk jumlah atom 1, di itu untuk jumlah atom 2, tri itu untuk 3, kemudian tetra itu untuk 4, penta untuk 5, heksa untuk 6, dan seterusnya. Aturan yang ketiga untuk senyawa kovalen adalah awalan mono
pada unsur pertama tidak ditulis. Jadi mono kalau untuk unsur pertama itu tidak ditulis. Nah, kita akan belajar ke contoh-contohnya supaya kita lebih mudah memahami. Contoh yang pertama, ini ada senyawa Na2O. Nah, berarti caranya kita harus tentukan dulu apakah ini senyawa ion atau kovalen ya. Na itu merupakan unsur logam ya. Kemudian O itu non logam. Nah, Na2O karena dia logam dan non logam, maka ini adalah senyawa ion. Jadi tata namanya nanti harus mengikuti tata nama senyawa ion. Na2O ini terdiri dari Na+ yang jumlahnya 2, berarti 2 Na+, dan O2- ya. Nah, 2 Na+ ini kation, namanya adalah ion natrium. Sementara O2- ini namanya adalah ion oksida. Jadi kalau anion itu diberi akhiran ida ya. Sehingga nama dari Na2O adalah tanpa awalan berarti ya, karena senyawa ion natrium oksida. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke contoh yang kedua. A ini adalah logam. Kemudian N ini adalah non logam. Sehingga jelas karena logam dan non logam, maka ini termasuk senyawa ion. Berarti memberi namanya itu harus mengikuti tata nama senyawa ion. Kemudian Na3N itu terdiri dari 3 Na plus, karena Na itu plus jumlahnya 3 berarti 3 Na plus, dan N3 minus. Nah, Na plus itu namanya ion natrium, sementara N3 minus namanya ion nitrida. Sehingga nama dari Na3N adalah mengikuti tata nama aturan ion sehingga tidak pakai awalan. Jadi ya tinggal namanya menjadi natrium nitrida. Na2O ini terdiri dari Na+ yang jumlahnya 2, berarti 2 Na+, dan O2- ya. Nah, 2 Na+ ini kation, namanya adalah ion natrium. Sementara O2- ini namanya adalah ion oksida. Jadi kalau anion itu diberi akhiran ida ya. Sehingga nama dari Na2O adalah tanpa awalan berarti ya, karena senyawa ion natrium oksida. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke contoh yang kedua. A ini adalah logam. Kemudian N ini adalah non logam. Sehingga jelas karena logam dan non logam, maka ini termasuk senyawa ion. Berarti memberi namanya itu harus mengikuti tata nama senyawa ion. Kemudian Na3N itu terdiri dari 3 Na plus, karena Na itu plus jumlahnya 3 berarti 3 Na plus, dan N3 minus. Nah, Na plus itu namanya ion natrium, sementara N3 minus namanya ion nitrida. Sehingga nama dari Na3N adalah mengikuti tata nama aturan ion sehingga tidak pakai awalan. Jadi ya tinggal namanya menjadi natrium nitrida. Kemudian ke contoh yang ketiga yaitu Mg3N2. Kita harus lihat dulu bahwa Mg itu merupakan logam, sementara N itu non logam. Logam dengan non logam berarti senyawanya adalah senyawa ion.
Berarti tata namanya mengikuti aturan tata nama senyawa ion. Nah, Mg3N2 ini terdiri dari 3 Mg, karena Mg itu golongan 2A berarti dia 2+ ya teman-teman. 3 Mg2+ dan 2N3-. Oke. Mg2+ ini disebut ion magnesium, kationnya ya. Kemudian anionnya N3- disebut dengan ion nitrida. Nah, sehingga nama dari Mg3N2 walaupun ini ada 3, ada 2, tidak usah dituliskan jumlahnya karena dia senyawa ion. Nama dari Mg3N2 adalah magnesium nitrida tanpa awalan sama sekali ya, karena senyawa ion. Nah, seperti itu caranya. Kemudian kita ke contoh yang keempat. Di sini ada NO. Ya, N itu kita semua sudah tahu bahwa N itu adalah non logam, sementara O itu juga non logam. Non logam dengan non logam berarti senyawa kovalen. Memberi namanya harus mengikuti tata nama senyawa kovalen, berarti memakai awalan. NO ini sebenarnya terdiri dari 1N dan 1O. 1 itu enggak ditulis ya. Jadi 1N dan 1O. Sehingga arti namanya menjadi nitrogen. Kemudian ini jumlahnya 1 ya. 1 itu apa? Mono ya. 1 itu enggak ditulis ya kalau di kimia. Berarti nitrogen mono. Kalau O itu kan oksida, berarti nitrogen monooksida. Nama yang seperti ini, O-nya double seperti ini ditulis satu saja sehingga namanya menjadi nitrogen monoksida. Ya, bukan monooksida tetapi monoksida. Nah, kemudian mengapa yang nitrogen tidak pakai mono? Padahal ini jumlahnya juga 1, karena tadi aturannya mono untuk unsur pertama itu tidak dituliskan ya, sehingga NO itu namanya bukan mononitrogen monoksida tetapi namanya adalah nitrogen monoksida. Paham ya? Seperti juga CO itu juga bukan monokarbon monoksida tetapi karbon monoksida.